Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama persiapkan hati kita, pikiran kita tunduk kepada otoritas Tuhan saja. Mari kita saat teduh sejenak. Panggilan berbakti, Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada untuk bersama-sama bersekutu Tuhan, menaikkan pujian syukur kami, menyembah-Mu Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang urapi setiap kami yang bergabung dalam ibadah ini, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Biarlah jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu senantiasa sempurna dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, berkat dan kemurahan Tuhan setiap hari kita rasakan dalam hidup kita. Walaupun mungkin kondisi sekarang sangat sulit bagi kita masing-masing, tapi iman kita, Tuhan Yesus mengajarkan kita kalau kita senantiasa ada bersama Tuhan. Untuk itu saudara, dengan penuh semangat dan penuh sukacita, kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Dia Raja.
kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Jujur kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Kita akan membacakan nats firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam Amsal 4 ayat 1 sampai 7. Amsal 4 ayat 1 sampai 7. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah, dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipelihara. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Demikian firman Tuhan. Sesaat lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat. Namun sebelumnya, kita akan memuji Tuhan dengan pujian, Kaulah segalanya. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat. Setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah
dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kepada Bapak Gembala Jemaat, waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita mempersiapkan seluruh hidup kita untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau beri kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Hamba-Mu memohon hikmat sehingga dapat menjelaskan firman-Mu dengan baik dan benar. Dan setiap kami jemaat-Mu dengan kesungguhan hati kami memperhatikan firman-Mu dan kami siap sedia untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pimpinan-Mu. Amin. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Minggu tanggal 24 Januari 2021. Tema sepanjang bulan ini masih kita ingat ya, yaitu tahun baru dengan target hidup yang baru. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar bertekad menjadi yang dipuji Tuhan. Kalau dipuji oleh sesama kita, ini wajar ya. Tetapi kalau dipuji Tuhan, wah ini luar biasa. Di dalam Alkitab, mari kita belajar dari 3 orang perempuan yang dipuji oleh Tuhan. Dan ini menjadi satu tekad kita, Jemaat Gloria Kayen. Mari kita bersama-sama mempunyai kerinduan, memiliki sikap hidup yang benar, memiliki perilaku hidup yang berkenan di hadapan Tuhan.
bahwa kami Jemaat Gloria Kayen bertekad menjadi yang dipuji Tuhan. Dalam kehidupan saya dan saudara, kita selalu dihadapkan pada yang namanya motivasi. Di dalam kekristenan ada 3 harta yang sangat berharga dalam kehidupan kekristenan, yaitu motivasi yang paling murni, moralitas yang paling tinggi, dan mengumandangkan doktrin Alkitabiah. Nah, 3 harta yang berharga ini harus terus kita kumandangkan. Apalagi berkaitan dengan semangat saya dan saudara untuk menjadikan awal tahun ini menjadi target yang baru untuk kita jalani bersama-sama. Kita bicara tentang motivasi. Motivasi yang paling murni ini menjadi salah satu harta yang berharga dalam kekristenan. Sebab dengan motivasi inilah kita bertindak. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu akan menjadi bermakna, akan membawa dampak di masa depan yang baik kalau diawali dengan motivasi yang paling murni. Murni saja perlu ditambahkan yang paling, karena kan kita ini selalu mempunyai target, namanya target itu kan harus yang paling. Selagi kita bisa mempersembahkan yang paling kepada Tuhan, kita beri yang paling, ya. Yang paling itu di atas rata-rata kita. Jangan sampai karena kita mengalami kesulitan hidup, maka motivasi kita menjadi tercemar. Akhirnya tidak lagi dengan kesungguhan hati, tidak lagi dengan kemurnian, tidak lagi dengan ketulusan, keikhlasan, tapi sudah campur aduk gitu ya. Bagaikan perumpamaan yang digambarkan oleh Tuhan Yesus bagaikan seorang perempuan yang mengambil 3 sukat tepung itu lalu dikamirkan dengan ragi. Nah, 3 sukat tepung itulah yang menjadi yang digambarkan bagaikan harta yang berharga di dalam jemaat lokal. Kerajaan surga, jemaat lokal. Mari kita mencontoh dari kehidupan 3 orang wanita yang dipuji Tuhan karena memiliki motivasi yang paling murni. Mari kita melihat ketika diuji dengan penderitaan, bagaimana respon saya dan saudara. Jadi yang pertama diuji ketika mengalami penderitaan. Kalau diuji dengan penderitaan, apakah kita mau menunjukkan kemurnian motivasi saya dan saudara? Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 kita belajar dari perempuan Sidon. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Dan ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Dari perempuan Sidon ini kita belajar. Perhatikan, dia berkata, dia berseru kepada Yesus, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dengan menunjukkan iman yang benar dan hidup. Perempuan Sidon ini bukan bangsa Israel, bukan umat Tuhan pada waktu itu. Sehingga apa yang dikatakan oleh perempuan Kanaan ini, atau perempuan Sidon ini, dengan satu pernyataan imannya yang sederhana. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud.
Mengapa kok hanya menyebut anak Daud saja, lalu Tuhan memberikan satu penilaian bahwa imanmu sudah menyelamatkan engkau. Rupanya ini adalah iman yang paling sederhana. Ingat, mengapa kok disebut anak Daud? Ya jelas, Tuhan janji kepada Daud bahwa tahtamu takkan berkesudahan. Dan ini menunjuk kepada sang Mesias nanti yang menjadi raja di atas segala raja. Pada milenium Kristus. Nah, iman yang sederhana inilah yang Tuhan nilai. Bahwa imanmu itu sudah menyembuhkan anakmu itu. Lalu kita bisa kasih perbandingan lagi ketika penyamun yang ada di sebelah kanan Yesus berkata, Yesus ingatlah aku pada saat engkau datang sebagai raja. Lalu Tuhan menilai iman yang sederhana itulah yang Tuhan memberikan jaminan bahwa pada hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Ya. Firdaus itu surga, ya. Bukan Taman Eden. Ya. Firdaus itu surga. Taman Eden beda lokasi dan memang beda keberadaannya. Nah, dalam penderitaan, dalam kesulitan hidup, yang Tuhan inginkan itu kita menunjukkan iman yang benar dan hidup. Bisa jadi perempuan Sidon ini mendengar cerita dari mulut ke mulut ya tentang Yesus sang Mesias, keturunan Daud lagi. Dan itu dia yakini bahwa pribadi ini yang bisa menyembuhkan anaknya yang menderita karena kerasukan roh jahat ini ya. Sehingga dia menjadi sakit anak perempuannya itu. Nah, iman yang sederhana inilah iman yang benar dan hidup. Di tengah-tengah penderitaan yang kita hadapi hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Jangan sampai nanti Tuhan datang dan mendapati tidak ada iman di bumi ini. Ini menjadi satu kesedihan di hati Tuhan. Seharusnya jemaat Tuhan menjawab, tenang Tuhan, kami memiliki iman yang tetap teguh di dalam Engkau. Dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam situasi seperti hari ini, apalagi di berbagai tempat dilanda bencana alam yang sangat dahsyat. Dan kita mendoakan mereka. Dalam kehidupan saya dan saudara, ketika penderitaan itu menimpa kita, apakah kita bisa menunjukkan iman yang benar dan hidup? Secercah cahaya menjadikan seorang yang tersesat di tengah hutan, dia bisa keluar dari hutan itu. Karena apa? Karena dia mau keluar dari hutan itu. Tapi beda soal kalau orang yang berbuat dosa lalu menyembunyikan diri, itu cahaya semakin terang dia semakin menghindar. Pernyataan perempuan Sidon ini menunjukkan imannya yang benar dan hidup. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara di tengah situasi yang sama-sama kita hadapi ini? Apakah masih kita berdoa dengan satu keyakinan, dengan percaya Tuhan Engkau yang menolong kami. Tuhan Engkau yang memelihara kami dengan caramu yang ajaib, dengan caramu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Nah, perempuan Sidon ini, ibu-ibu ini datang berseru kepada Yesus, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita, ada beban dalam hidupnya. Dan dia menunjukkan iman yang benar dan hidup. Di ayat 24 sampai 26 firman Tuhan berkata, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wah, ini satu penghinaan ini sepertinya. Tetapi ini mengandung satu maksud. Aku datang ini untuk bangsa Israel. Mengapa engkau memanggil aku dengan Yesus anak Daud? Seharusnya berkat ini untuk umat Tuhan.
Tetapi engkau bukan umat Tuhan, mengapa engkau mau gitu ya. Nah, disinilah rupanya perempuan ibu-ibu ini menunjukkan pengharapannya yang kokoh. Tidak ada yang bisa menolong dia. Bisa jadi anaknya sudah sekian lama menderita. Dan ketika iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran karena firman Kristus, maka timbul pengharapan. Meskipun Tuhan Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Dan bukankah ini dia menunjukkan satu pengharapannya kepada Tuhan. Dalam kehidupan yang sedang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita menantikan pertolongan Tuhan. Ketika kita berharap kepada Tuhan. Ketika kita memohon dalam doa kepada Tuhan. Apakah kita menunjukkan pengharapan yang kokoh seperti ibu yang anaknya sedang sakit menderita ini? Dalam pengalaman saya dan saudara, terkadang kita menantikan mujizat Tuhan ya. Mujizat Tuhan kita nantikan. Kalau kita berada di tempat yang tersembunyi seperti Elia di tepi sungai Kerit, tidak ada orang tahu. Lalu Tuhan memelihara dia dengan memberi makan dari burung gagak yang membawa roti dan daging, lalu minum dari air sungai Kerit itu, wah itu mujizat Tuhan. Tetapi kalau kita masih bisa minta tolong kepada orang lain, masih bisa menulis di status tentang keperluan kita, tentang sesuatu yang kita butuhkan. Nah ini bisa jadi kita sedang kehilangan pengharapan. Kalau kita benar-benar mau membuktikan ini mujizat pertolongan Tuhan, ya serahkan pada Tuhan. Tanpa kita mengkondisikan, tanpa kita memberitahu ke orang lain ya. Kadang-kadang tolong dukung dalam doa ya, bolehlah ya. Tapi kalau kita mau berpengalaman dengan Tuhan, di mana kita tidak ada yang tahu, di mana kita sedang berada di tempat yang tidak ada orang yang tahu. Nah disitulah kita mempercayakan hidup pada Tuhan. Dan kita melihat seperti perempuan yang berseru kepada Yesus, Tuhan tolonglah aku. Dan biarlah ini menjadi satu pengalaman rohani dalam kehidupan saudara-saudara. Mengalami pertolongan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Dengan menunjukkan apa? Pengharapan yang kokoh. Situasinya memang sulit, tetapi aku berharap pada pertolongan Tuhan. Tuhan pasti sediakan, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti memberikan kesembuhan. Tuhan pasti memberikan kekuatan baru. Nah inilah menunjukkan pengharapannya yang kokoh. Ayat 27 dan 28. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing ini makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan orang yang sakit. Para nabi, para rasul, Tuhan Yesus Sang Mesias mempunyai karunia untuk melakukan mujizat. Mujizat terjadi sampai hari ini, itulah sebabnya kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan menyaksikan iman ibu ini dengan memiliki sikap yang benar kepada Tuhan. Kadang-kadang kita menghadapi penderitaan, persoalan itu, cara pandang kita kepada Tuhan itu salah. Menganggap bahwa Tuhan sedang menghukum dia, menganggap Tuhanlah sebagai penyebab
dari penderitaan ini, mengapa Tuhan tidak segera menolong, mengapa Tuhan tidak segera menyembuhkan, mengapa Tuhan menjadikan orang-orang yang aku kasih meninggal dunia. Kadang-kadang kita mempunyai cara pandang yang salah kepada Tuhan. Tetapi belajar dari perempuan yang dipuji Tuhan ini. Tuhan menyaksikan bahwa ibu besar imanmu. Iman yang seperti apa? Iman yang tadi di ayat awal. Bahwa perempuan Sidon itu berseru kepada Yesus, Tuhan anak Daud kasihanilah aku. Tolonglah aku. Iman yang sederhana. Iman yang hidup. Ingat ketika bangsa Israel dilanda oleh serangan ular tedung, di mana kematian di mana-mana karena dipatuk oleh ular yang berbisa. Lalu Musa berdoa dan Tuhan suruh Musa bikin ular tembaga. Setiap orang meskipun dipagut oleh ular tedung asal melihat ular tembaga itu, dia akan hidup. Iman yang penuh dengan keberanian. Saudara bisa bayangkan, bisa jadi orang-orang yang mungkin kakinya sudah ular itu mencengkram dia. Lalu dia meyakini bahwa ketika dia melihat ular tembaga itu dia akan hidup. Dan dia lakukan. Nah inilah iman yang timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Di situasi seperti hari ini, kadang-kadang kita mendengar melalui media, melalui percakapan, melalui banyak hal akhirnya membuat iman kita jadi lemah. Jadi kalau iman lemah nanti imunnya jadi lemah, ini bahaya ya. Itulah sebabnya melalui WA group itu kan saya kirim ayat firman Tuhan supaya diperdengarkan. Keluhannya kalau yang lansia itu kan tidak bisa lagi membaca karena penglihatannya sudah berkurang. Saya kirim firman Tuhan, Alkitab suara bisa didengarkan. Itu sudah saya kecilkan filenya sehingga tidak membebani memori. Didengarkan. Dan lagu-lagu rohani. Ada renungan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mendengar yang membangun. Sehingga timbul satu pengharapan. Sehingga memiliki satu keyakinan. Di tengah situasi yang sulit sekalipun. Mata rohaniku memandang kepada Tuhan yang sanggup memelihara. Mencukupkan. Menjaga hidupku. Perempuan Sidon dipuji Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apakah Tuhan memujimu? Apakah engkau begitu khawatir dan ketakutan sehingga tidak ada satu kegairahan untuk mempercayakan hidup pada Tuhan? Kalau itu yang terjadi, Tuhan tidak memuji engkau. Tapi di tengah kesulitan sekalipun, engkau tetap berdoa, engkau tetap memohon pertolongan Tuhan. Tuhan akan memuji engkau. Yang kedua, diuji ketika mendapat kesempatan melayani. Kita lihat Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9. Ayat 3 dan 4 berkata, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Kita lihat dua contoh ini. Perempuan yang kedua yang dipuji oleh Tuhan. Kalau ditelusur ini adalah Maria saudara Lazarus itu yang dibangkitkan Tuhan Yesus. Dari Maria ini kita bisa belajar. Dia mengambil kesempatan dan berani bayar harga. Jadi kita mau dipuji Tuhan. Lalu diujinya pakai apa? Diujinya itu ketika ada kesempatan diberikan untuk melayani Tuhan. Kalau kesempatan sudah diberikan kita tidak mau melakukan,
Tidak terjadi apa-apa. Pengalaman para tokoh-tokoh di dalam Alkitab, ketika mereka mulai melangkah, disitulah Tuhan buka jalan. Perhatikan ketika bangsa Israel dihadapkan pada Laut Teberau. Kalau pada waktu itu Musa tidak mengulurkan tongkatnya, laut tidak terbelah. Apalagi Musa ketakutan, tidak bisa terjadi. 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul terjadi karena apa? Karena ada yang diserahkan kepada Yesus. Bekal siang makan anaknya. Serahkan pada Yesus, mujizat terjadi. Kesempatan dalam kehidupan saya dan saudara Tuhan berikan supaya kita bisa melayani Dia. Tetapi kita tidak mau melangkah. Otak-atik pikir ya. Akhirnya muncul 1000 alasan. 1000 alasan kalau dituruti tidak jadi. Nah, itulah kekuatan pikirannya. Saudara beri persembahan gitu ya. Ini di otak-atik pikiran ini ya. 10.000 di tangan, beri persembahan enggak ya gitu. Lalu di otak-atik lah 10.000 ini kalau dibelikan kue udah dapat roti, dapat macam-macam, dia mikir otak-atik ya. Tuhan tidak butuh uang 10.000 mungkin gitu. Di otak akhirnya tidak jadi dipersembahkan uangnya. Dalam kehidupan kita juga demikian. Apalagi kalau seorang muda yang hatinya sudah diketuk oleh firman Tuhan akan panggilannya untuk melayani Tuhan. Ketika dia tunda-tunda, tidak terjadi. Apalagi di otak-atik, di pikiran, melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan. Lalu dipikir lagi, tidak jadilah, batal lagi. Muncul lagi, mau ambil keputusan, tidak diambil lagi, tidak jadilah. Sampai akhirnya udah tua. Udah tua baru pengen tampil gitu, tidak bisa sudah. Kesempatannya sudah cukup dulu. Sekarang pun ada kemauan, tidak ada kekuatan juga, tidak ada guna. Hanya mendukung dalam doa saja, tidak bisa pergi terlalu jauh. Di Betania ini, Maria, saudara Marta dan Lazarus, ada kesempatan bagi dia. Dan akhirnya dia ambil kesempatan itu dan berani bayar harga. Minyak narwastu yang mahal untuk melayani Yesus. Bukankah dalam kehidupan saya dan saudara selalu Tuhan bentangkan kesempatan? Dalam situasi apapun, kalau kita melihat ini kesempatan yang Tuhan berikan, maka itu menjadi kesempatan yang bagi kita untuk melayani Dia. Tapi kalau kita tidak peduli, apalagi tidak mau bayar harga, ya, maka tidak terjadi apa-apa. Kesempatan sudah berlalu, saudara mau memulai lagi, sudah tidak ada kesempatan itu. Banyak pengalaman yang bisa saya bagikan. Ketika awal saya merespon, menanggapi panggilan Tuhan untuk melayani Dia, diperlengkapi di Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Semarang. Tahun 95 ada acara seminar pemuda di STBI Semarang. Dari setiap khotbah kebangunan rohani kok sepertinya saya ini yang merasa bahwa ini untuk saya. Pulang sampai di rumah saya renungkan terus. Akhirnya saya putuskan, oh ini panggilan Tuhan. Lalu tahun 96 saya ke Semarang. Naik bis waktu itu dari terminal di Banyuwangi itu di Ketapang sampai di Semarang.
masih murah dulu. Terus berjalan, akhirnya selesai kuliah. Dan menggembalakan sebuah jemaat. Terus menggembalakan lagi sampai hari ini. Kalau pada waktu itu saya tidak merespon panggilan Tuhan, ya sudah lewat begitu saja. Tuhan bisa pakai orang lain ya. Jadi jangan sombong, jangan menganggap bahwa kitalah yang paling penting, yang paling dibutuhkan Tuhan. Tidak, Tuhan bisa panggil orang lain, Tuhan bisa panggil pemuda yang lain. Tetapi dari peristiwa demi peristiwa itu, di mana saya bisa menggembalakan jemaat Tuhan, merintis satu jemaat Tuhan. Dan itu kalau saya disuruh mengulang lagi itu sepertinya kok luar biasa. Untuk memulai seperti itu rasanya berat itu ya. Tapi bisa terjadi pada waktu itu. Setiap kesempatan yang Tuhan beri dan kita mau ambil dan mau bayar harga. Disitulah kita berpengalaman dengan Tuhan. Bukan yang enak saja, tetapi yang penuh dengan penderitaan sudah saya lewati. Dan saya melihat dari setiap peristiwa itu, Tuhan buka kesempatan, tinggal kita mau enggak. Seperti peristiwa di mana Maria mencurahkan minyak ke atas kepala Yesus ini menjadi satu perenungan bagi saya dan saudara. Ya, mungkin hari ini kita tidak bisa ambil minyak yang malah lalu taruh di mimbar atau disiram. Enggak, ya. Mungkin cara yang berbeda. Dengan yang kita miliki, kita bisa persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ayat 5-7 berkata, sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu, tetapi Yesus berkata, biarlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak peduli pendapat orang yang menjatuhkan, pelayanan jalan terus. Situasi yang seperti kita hadapi bersama ini, bagaimana kita bisa melihat peluang yang ada untuk melayani jemaat. Tidak bisa bertatap muka, tidak bisa datang berkunjung, sekarang sudah ada alat telekomunikasi sehingga kita bisa berbagi, bisa menyapa jemaat. Tidak bisa menolong banyak, menolong sedikit tidak apa-apa. Yang penting ada satu upaya. Upaya untuk melayani Tuhan melalui jemaatnya. Tidak peduli pendapat orang yang menjatuhkan, melayani menjadi satu kebahagiaan. Apalagi dalam kehidupan gembala jemaat ya, kadang-kadang komentar itu banyak ya. Komentar yang memberkati puji Tuhan ya. Itu artinya membangkitkan semangat gembala untuk melayani lebih lagi. Dan seharusnya memang demikian. Di dalam jemaat yang dewasa yang bertumbuh itu selalu mendorong, memberi semangat. Kalau gembalanya ada kelemahan di sisi yang lain, di jemaat yang dewasa akan berkata, yang ini kami yang tutup. Di sini kami yang handle. Bapak Gembala enggak bisa, ini kami yang bisa lanjutkan. Jadi saling membangun. Jadi ketika ada banyak komentar, mengapa minyak yang mahal itu untuk hal yang seharusnya bisa untuk nyumbang fakir miskin katanya. Kata Tuhan memuji. Orang miskin selalu ada. Kesempatan melayaniku ini menjadi kesempatan yang berharga. Tidak peduli pendapat orang yang menjatuhkan. Yang namanya menjatuhkan kan selalu negatif. Yang kita dengarkan itu yang membangun, yang mendorong. Kadang ada komentar yang negatif ya.
Kalau gembala dan keluarganya gemuk-gemuk, wah ini sekarang makmur ya. Dulu datang ke gereja ini kurus, sekarang gemuk-gemuk makmur katanya. Tetapi kalau gembala dan keluarganya kurus-kurus semua, walah ini enggak diberkati pelayanannya gitu ya, repot tuh. Banyak komentar yang kadang-kadang menjatuhkan, enggak usah dihiraukan. Ya. Seperti Maria ketika memecahkan buli dan menuangkan minyak narwastu itu kan komentarnya menjatuhkan semua. Tapi dia tetap melakukan yang terbaik. Banyak komentar negatif biarlah. Karena kebebasan orang berbicara ya. Tetapi yang Tuhan minta itu kan satu komentar yang membangun. Kalau enggak bisa ini, enggak apa-apa, kita yang bisa ini, kita dukung ya. Ayat 8 dan 9, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat aku. Dan bahkan Tuhan memuji Maria ketika mengurapi dengan minyak narwastu yang mahal itu. Dan ini menjadi satu kesempatan bagi pelayanannya. Ini untuk apa? Untuk mempersiapkan penguburanku. Nah luar biasa kan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Maka semuanya itu akan menjadi bermakna. Pelayananku adalah ucapan syukurku atas kebaikan Tuhan. Nah bagaimana pelayanan saya dan saudara? Apakah pelayanan kita itu adalah pelayanan yang menjatuhkan atau pelayanan yang menjadi batu sandungan atau menjadi pelayanan yang membangun? Seharusnya pelayanan kita itu adalah ucapan syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita melayani Tuhan ini ucapan syukur. Jangan menganggap ini kita orang yang paling dipakai Tuhan, orang paling diperlukan Tuhan. Enggak, Tuhan bisa pakai yang lain kok. Tuhan bisa pakai memerlukan orang yang lain. Itulah sebabnya dalam melayani Tuhan itu kita siapkan diri kita. Jaga hidup kita. Agar kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Pelayanan kita ini ucapan syukur kita. Jangan merasa kita yang paling bisa, kita yang paling mampu. Tuhan bisa pakai yang lain. Puji Tuhan kalau dia mau pakai kita. Nah, itu sikap kita seperti itu. Puji Tuhan kalau Tuhan mau masih memberi kesempatan bagi kita untuk melayani. Itu perempuan yang kedua yang dipuji Tuhan. Ya. Karena yang ketiga, diuji ketika memberikan persembahannya. Tentu Bapak Ibu Saudara segera tahu siapa yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Ini adalah janda miskin dengan apa? Dengan persembahannya yang dipersembahkan semua di bait Allah. Lukas 21 ayat 1 dan 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Apa yang terjadi? Hal yang wajar kalau seseorang memberi persembahan dari apa yang dia punya. Ya. Tetapi yang menarik di sini adalah Tuhan melihat ada janda miskin yang memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Bisa jadi ini uang terakhirnya. Mengapa dia sampai mau memberikan persembahannya? Tuhan melihat kesungguhan hati kita dalam memberi. Nanti saudara jangan menguji Tuhan ya. Wah ini Tuhan uang terakhir saya masukkan persembahan, saya mau lihat nanti Tuhan ganti berapa. Wah, itu artinya saudara sedang seolah-olah berjudi kepada Tuhan ya. Pasang sekian, dapat sekian. Enggak. Tuhan melihat kesungguhan hati saya dan saudara. Ketika diuji dengan memberikan persembahan, Tuhan sebenarnya melihat kesungguhan hati kita. Kalau jumlah itu kan terserah kemampuannya masing-masing. Tapi kesungguhan hatinya. Seorang janda miskin. Biasanya orang yang tidak punya, dia akan
memasang tampang memelas ya, supaya bisa dimaklumi. Kan sekarang enggak punya gitu ya, dimaklumi gitu ya. Tapi beda dengan janda ini. Enggak, dia memberikan dari kesungguhan hatinya. Biasanya orang dalam, apalagi di zaman sekarang saudara bisa saksikan di berita-berita modus operandi dari pelaku kejahatan ya. Pura-pura inilah, pura-pura itulah, ujung-ujungnya dia menipu, ujung-ujungnya dia mencuri. Tapi perempuan janda miskin ini, dia datang dengan kesungguhan hatinya. Dan Tuhan melihat kesungguhan hatinya. Dia persembahkan 2 peser itu, uangnya. Cuman yang dikasih Tuhan. Lalu kita melihat di ayat 3 dan 4, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Lu kenapa kok Tuhan sampai tahu dia memberikan seluruh nafkahnya? Ya Tuhan tahu. Itulah sebabnya Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Yang kupunya itu yang kupersembahkan. Kadang-kadang kalau kita mempersembahkan dari apa yang kita punya itu kan suatu pengorbanan itu ya. Tapi kalau memberi dari milik orang lain itu loss ya katanya. Semua bukan miliknya ya. Ya wajar ya, bukan milikmu, coba kalau milikmu. Nah itulah sebabnya ketika kita mempersembahkan. Ini kan ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan saudara. Misalnya saudara punya uang 100.000 ya. Lalu dipersembahkan 10.000 itu kan berkurang 10.000. Tetapi kalau ini sebagai ucapan syukur dipersembahkan dengan kesungguhan hati, ini menjadi sukacita. Beda soal kalau saudara mempersembahkan bukan uangmu, berapa aja kamu taruh ya. Tapi kan Tuhan tidak berkenan yang seperti itu. Yang Tuhan mau itu supaya kita bisa merasakan ini loh rasanya. Ketika Tuhan beri kesempatan untuk mempersembahkan, diujinya itu seperti itu. Mau enggak kita memberi? Jangan kalau milik orang lain kita berani kasih yang banyak. Milik kita enggak mau ya. Dan kadang itu menjadi apa? Menjadi kelihatannya oke ya. Kelihatan wah ini luar biasa dia ya. Murah hati. Ya, murah hati bukan miliknya. Coba kalau miliknya sendiri. Nah, dengan semua yang kita miliki dan berani kita mempersembahkan itu sebagai ucapan syukur. Kadang orang dibikin terheran-heran. Menilai manusia rohani ini kok dia bisa lakukan itu, ya memang dia bisa. Yang kupunya, yang kupersembahkan, janda miskin ini yang dia punya 2 peser dia persembahkan. Jangan yang enggak punya yang kamu berikan, berarti bukan milikmu kalau yang enggak punya. Dan percaya Tuhan memberkati. Tidak diceritakan sih kelanjutan dari kehidupan janda itu. Tapi kalau kita hitung-hitung dengan 2 peser itu ya dia hidup ya biasa saja. Kita persembahkan, kita tidak tambah kaya, juga tidak tambah miskin, kita makan sendiri, kita juga tidak jadi kaya, tidak jadi miskin ya. Biasa saja terjadi, tetapi yang Tuhan nilai adalah kesungguhan hati dia. Nah sekarang kalau kita cek dalam kehidupan saudara-saudara, selama ini kalau kita beri persembahan untuk pekerjaan Tuhan, dicek. Langsung jatuh miskin hari itu, enggak juga. Bahkan kita bisa mengevaluasi. Kok bisa ya setelah dihitung ini jumlahnya sekian. Bisa dipersembahkan. Dan disitulah cara Tuhan memberkati kesetiaan kita umatnya. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya bertekad ya. Ini sudah di minggu yang keempat ya, tanggal 24 Januari 2021. Mari kita bertekad melalui sikap hidup kita mau Tuhan puji. Jangan Tuhan sedih atas perilaku hidup kita. Nah bagaimana itu? Melalui
contoh dari perempuan yang dipuji Tuhan itu akhirnya kita menghormati Tuhan pada saat menghadapi penderitaan. Pada saat kita melayani Tuhan, layanilah dengan motivasi yang paling murni, yang tulus. Pada saat Tuhan memberi kesempatan kita memberikan persembahan, maka persembahkanlah yang kita miliki dengan ucapan syukur dan sukacita. Kiranya penjelasan firman Tuhan ini memberkati kita semuanya menjadi jemaat Tuhan yang dipuji oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami dengarkan dan bagian kami adalah melakukannya. Tolong dan berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi menguatkan iman kita dalam menghadapi situasi sekarang ini. Untuk merespon firman Tuhan sebagai ucapan syukur kita akan menaikkan pujian bersama-Mu Bapa. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersama-Mu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa. Doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala Jemaat.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian kita sudah selesai dan mari kita menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini Engkau beri kesempatan kepada kami untuk berbakti. Kami memuliakan Engkau melalui puji-pujian dan kami sudah diberkati oleh pemberitaan firman. Dan saatnya kami menjalani kehidupan ini dengan semangat, sukacita, dan berpengharapan di dalam Engkau. Bapa di surga, berkatilah jemaat-Mu secara pribadi dan keluarga dalam seluruh aktivitas mereka. Tuhan memberkati. Dalam pekerjaan, tiap-tiap jemaat Tuhan memberkati. Sehingga kami semuanya dapat menjalani hidup ini dengan satu tekad bahwa kami memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama kami. Bapa, kami menyerahkan perjalanan hidup kami 1 minggu ke depan. Mohon Engkau yang menolong kami dan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita. Salam Maranatha.